Halo sahabat-sahabat semua, jumpa lagi dengan saya Bro Rudal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Ikuti protokol kesehatan. Teman-teman semuanya, video kali ini saya tertarik untuk membahas tentang pola pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, gitu ya kan. Kenapa saya tertarik? Karena tahun ke tahun teman-teman sepertinya tidak berubah polanya, gitu ya. Polanya ya teman-teman. Bagaimana pola itu ditunjukkan oleh pola serapan anggaran, gitu ya kan. Khususnya untuk belanja barang dan jasa dan belanja modal, teman-teman. Artinya Januari, Februari, Maret, April datar-datar saja teman ya. Baru nanti agak naik sedikit di Agustus mungkin ya. September ya mulai naik. November, Desember mulai ekstrim naiknya. Artinya kalau membaca di pola serapan anggaran itu ya, pola kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah polanya sama seperti itu teman-teman ya, sama gitu kan. Artinya pelaksanaan kegiatan pengadaan barang dan jasa numpuk di ujung tahun. Ini teman-teman panik di ujung tahun gitu. Pulang-pulang malam tidak pulang-pulang gitu ya. Ya, nah ini pola seperti ini, ya, ini akan berakibat berdampak terhadap munculnya masalah nanti di kemudian hari teman-teman. Kenapa begitu teman-teman semuanya gitu? Seperti kita tahu bersama gitu ya, bahwa keuangan negara kita di perbendaharaan itu menganut tahun anggaran Januari sampai Desember gitu ya kan, ya. Artinya bahwa sampai di Desember kalau ada anggaran yang tidak terpakai ya karena kegiatan belum dilaksanakan, maka itu akan kembali ke kas negara atau ke kas daerah gitu ya teman-teman semuanya. Nah, kalau ini yang terjadi teman-teman semuanya, bagaimana untuk pekerjaan-pekerjaan yang belum selesai karena memang pekerjaan tersebut dilaksanakan di ujung tahun. Apalagi pekerjaan konstruksi ya teman-teman gitu ya kan. Nah, ini kan jadi masalah teman-teman gitu kan. Kalau kita mau bayar 100% pekerjaan belum selesai gitu kan, belum selesai. Kan prinsipnya pembayaran dilakukan sesuai dengan progres pelaksanaan pekerjaan gitu kan. Ya, kan gitu teman-teman semuanya ya. Nah, untuk itu teman-teman semuanya gitu kan, saya ingin mencari tahu gitu. Mengapa ini terjadi teman-teman semuanya. Artinya masalahnya itu juga sebenarnya kalau menurut saya ya teman-teman. Masalahnya selalu di ujung-ujung tahun gitu kan. Kalau ini yang terjadi, maka potensi akan terjadinya masalah. Masalahnya apa tadi? Untuk pekerjaan yang belum selesai tentunya nggak bisa dibayar gitu kan. Satu sisi tahun anggaran berakhir di Desember. Ya, gitu ya teman-teman gitu. Nah, saya coba ingin mencari tahu ya, siapakah para pihak, para pelaku pengadaan, teman-teman, yang paling bertanggung jawab gitu, karena ini tugas beliau gitu kan. Kalau bicara pelaku pengadaan sesuai dengan pasal 8 ya, teman-teman, di Perpres nomor 12 tahun 2021 gitu kan ya. Ada pengguna anggaran, kuasa pengguna anggaran, ada pejabat pengadaan, ada pejabat pembuat komitmen, ada pejabat pengadaan, ada pokja pemilihan, ada agen pengadaan gitu ya teman-teman. Ada penyelenggara swakelola dan ada penyedia gitu. Nah, di antara beliau-beliau ini siapakah yang paling bertanggung jawab agar pelaksanaan kegiatan pengadaan itu tidak numpuk di ujung tahun seperti apa yang sampaikan tadi teman-teman semuanya. Gitu ya teman-teman. Ya, baik teman-teman semuanya. Coba kita lihat gini ya, dari para pelaku ini, beliau-beliau ini, teman-teman semuanya. Pengadaan barang dan jasa pemerintah adalah, kalau lihat pengertiannya ya teman-teman, kegiatan pengadaan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, perangkat daerah yang sumbernya APBN atau APBD, yang prosesnya dimulai sejak perencanaan, sejak identifikasi kebutuhan sampai barang diterima, sampai barang diserahkan, itu kan gitu ya teman-teman. Jadi ini proses itu.
sejak identifikasi kebutuhan, sejak perencanaan sampai barang diserahkan gitu teman-teman. Seperti kita tahu teman-teman ya, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan kita wajib menyusun yang namanya RUP ya, rencana umum pengadaan teman-teman semuanya ya. Nah, RUP ini disusun bersamaan dengan, kalau di APBN bersamaan dengan penyusunan RKA ya, rencana kegiatan dan anggaran kementerian atau lembaga, setelah pagu indikatif teman-teman, penetapan pagu indikatif. Nah, sedangkan di daerah penyusunan RUP itu, penyusunan perencanaan teman-teman, itu dilakukan bersamaan dengan penyusunan sama rencana kerja dan anggaran setelah KUA PPHS ya teman-teman semua, setelah KUA PPHS gitu. Nah, RUP ini isinya adalah paket pengadaan yang akan dilakukan, misalnya berapa anggarannya teman-teman, terus bagaimana cara proses pemilihannya ya, terus ada jadwal di sana ya, jadwal pengadaan tadi gitu kan ya, kapan proses pemilihannya, kapan penetapan pemenangnya, kapan kontraknya, kapan barang itu diserahkan, kira-kira begitu teman-teman semuanya. Semua sudah direncanakan teman-teman semuanya ya, sudah direncanakan. T-1 sudah direncanakan. Nah, itu sebagai pedoman harusnya teman-teman ya, sebagai pedoman. Nggak ada gunanya perencanaan dibuat kalau tidak dipedomani teman-teman. Gitu ya teman-teman semuanya. Ya, dan perencanaan ini disusun oleh PPK dan ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran gitu ya. Terus diinput ke sirup sistem informasi RUP gitu teman-teman ya. Jadi sebenarnya yang paling punya kepentingan ya teman-teman ya terhadap pelaksanaan pengadaan barang kesesuaian dengan rencana adalah ya yang menetapkan RUP siapa? PA-KPA teman-teman, harusnya lah ya beliau gitu ya. Kan beliau tanda tangan perjanjian kinerja ya Pak PA. Ya kalau di kabupaten tentunya dengan Pak Kepala Dinas sebagai PA dengan Pak Bupati ya. Kalau di kota tentunya Pak Kepala Dinas di kota dengan Pak Wali Kota. Kalau di provinsi Pak Kepala Dinas dengan Pak Gubernur ya. Kalau di APBN di pusat maksud saya ya Pak Menteri, Pak Kepala Lembaga dengan Pak Presiden tentunya itu membuat perjanjian kinerja. Apa yang diperjanjikan? DIPA teman-teman ya, dokumen isian pelaksanaan anggaran. Itu yang diperjanjikan. Ya. RUP nanti itu akan dituangkan ke dalam DIPA gitu kan ya. Ya, RKA yang sudah disetujui nanti dituangkan ke dalam DIPA, dokumen isian pelaksanaan anggaran sebagai dokumen pelaksanaan gitu kan ya. Kalau di daerah DPA ya, dokumen pelaksanaan anggaran. Kan itu teman-teman ya. Artinya bahwa Pak PA-KPA punya kepentingan terhadap itu ya. Harusnya memang pelaksanaan monitoring itu harus intensif dilakukan teman-teman semuanya oleh Pak PA atau Pak PA ya, yang PA dan KPA lah ya teman-teman gitu ya. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengadaan itu sesuai dengan rencana ya, khususnya untuk pengadaan barang sesuai dengan RUP ya teman-teman ya. Di situ ada jadwalnya, sudah direncanakan jadwalnya dan sudah ditetapkan oleh pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran ya. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau ada pengadaan-pengadaan yang melenceng dari jadwal di RUP ya tentunya ya dibahas teman-teman gitu ya. Ya. Pas itu laporan harus mingguan mungkin ya teman-teman gitu. Progres pelaksanaan kegiatan pengadaan gitu ya dilaporkan ke PA-KPA supaya beliau tahu teman-teman gitu ya kan ya. Apakah pelaksanaan pengadaan sesuai nggak dengan jadwalnya dengan jadwal yang sudah ditetapkan di RUP gitu ya teman-teman gitu. Nah kalau tidak percuma saja teman-teman, RUP disusun bagian dari perencanaan gitu ya kan, tapi tidak dipedomani ya nggak ada gunanya juga itu RUP teman-teman kan gitu ya teman-teman semuanya. Pertama itu. Yang kedua teman-teman, dari sisi tujuan pengadaan barang dan jasa ya artinya untuk mendapatkan, untuk memperoleh barang yang tepat kualitas, tepat kuantitas, tepat waktu, tepat biaya ya, tepat lokasi dan tepat penyedia, itu tidak akan tercapai tujuan, tidak tepat waktu teman-teman ya.
Artinya barang dan jasa itu akan memberikan manfaat yang maksimal dan optimal kalau tepat waktu. Teman-teman kan gitu ya. Ya artinya bahwa saudara-saudara kita yang sekarang petani mungkin sedang panen, dia mau angkut hasil panennya ke pasar tapi jalannya rusak misalkan teman-teman ya. Akhirnya lama di jalan, hasil panennya busuk. Bisa aja begitu ya teman-teman semuanya. Ya. Atau di ambulan di rumah sakit ya, ambulannya mungkin sudah harus diganti karena umur teknisnya sudah lewat misalkan ya, sudah mogok-mogokan nih mobil ambulan harus diganti misalkan. Kan gitu teman-teman gitu ya kan, ya harus segera diadakan gitu kan ya. Oke, jadi kembali tadi bahwa tepat waktu menjadi hal yang sangat penting menurut saya yang harus menjadi perhatian khususnya untuk PA dan KPA gitu teman-teman gitu ya teman. Itu dari sisi dari sisi perencanaan Pak PA KPA ya. Karena beliau yang menetapkan itu ya. Beliau yang harusnya memang punya kepentingan agar gitu ya, pelaksanaan pengawasan sesuai dengan rencana yang beliau tetapkan tadi. Karena beliau juga membuat perjanjian kinerja kan teman-teman gitu ya. Nah, secara teknis teman-teman gitu ya, secara teknis siapakah yang dapat mengendalikan memastikan ya agar pengadaan itu sesuai dengan jadwal di RUP? Ya PPK teman-teman, pejabat pembuat komitmen gitu. Karena kalau lihat dari tugas ya, tugas pejabat pembuat komitmen di Perpres nomor 12 2021 ya. Di antaranya beliau menetapkan spesifikasi atau KAK ya kan. Beliau di antaranya ya teman-teman, banyak tugasnya PPK paling banyak tugasnya teman-teman. Saya di antaranya ya itu tadi ya, menetapkan spesifikasi atau KAK, menetapkan harga perkiraan ini sendiri, dan menetapkan rancangan kontrak, terus menetapkan besaran uang muka ya yang akan dibayarkan nanti ke penyedia gitu kan. Nah, dokumen-dokumen ini dibutuhkan dalam rangka persiapan gitu kan. Ya, kan PPK kan melakukan persiapan. Pengadaan tidak bisa dilakukan kalau persiapan belum dilakukan. Siapa yang punya tugas PPK? Pejabat pembuat komitmen ya. Pokja pemilihan menunggu gitu kan, menunggu dokumen tadi apa spesifikasi ya, KAK, menunggu harga perkiraannya ya, dan menunggu rancangan kontraknya teman-teman gitu ya teman-teman. Sehingga menurut saya ya PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pengadaan. Artinya bahwa tentunya pegangan PPK adalah RUP ya, di jadwal sudah ada ya. Saya kira segera PPK melakukan persiapan gitu kan, dengan menetapkan spesifikasi atau KAK ya, dengan menetapkan HPS-nya, harga perkiraan sendirinya gitu kan, dengan menetapkan rancangan kontraknya, dengan menetapkan besaran uang muka tadi gitu ya teman-teman gitu kan. Nah, kalau ini tidak dilakukan, pengadaan belum bisa dilakukan, proses pemilihan belum bisa dilakukan loh oleh teman-teman di Pokja gitu kan, atau pejabat pengadaan kalau nilainya di bawah 200 juta gitu ya teman-teman semuanya gitu ya kan. Nah ya menurut saya Pak PPK pejabat pembuat komitmen, saya kira sekarang untuk tahun anggaran 2021 sudah memasuki awal April nih sekarang ya teman-teman semuanya. Saya kira review kembali teman-teman, Pak PPK jadwal sudah ada gitu ya di RUP ya teman-teman, di review mana-mana yang harus segera sudah dilakukan persiapan segera lakukan Pak PPK gitu kan, agar melencengnya tidak terlalu jauh, supaya tidak terjadi apa yang disampaikan di depan tadi ya teman-teman ya, numpuk di ujung tahun. Kalau di ujung tahun akan terjadi masalah, yakin saya pasti akan bermasalah. Oke, saat itu jadi Pak PPK ya pejabat pembuat komitmen. Nah sekarang pokok bahasan yang kedua, kalau itu sudah terjadi teman-teman gitu kan, kalau bahasa Jawa udah kadung teman-teman, udah terjadi di ujung, seperti apa gitu. Artinya ada pekerjaan ya, mungkin khususnya untuk pekerjaan konstruksi teman-teman ya, ada pekerjaan yang sampai di ujung tahun, misalkan tadi terakhir SPP ya, pengajuan SPP itu pekerjaan belum selesai ya, belum selesai. Bagaimana kita harus menentukan langkah ya,
sebagai PPK, pejabat pembuat komitmen, gitu ya kan. Artinya praktek-praktek yang selama ini dilakukan janganlah teman-teman, itu berpotensi terjadi masalah, gitu ya, berpotensi terjadi masalah, gitu ya teman-teman. Nah, menurut saya sesuai dengan peraturan dan perundangan ya di Perpres 12 2021 teman-teman semuanya, terus di tentang tata kelola keuangan negara gitu kira-kira teman-teman semuanya ya. Biar saja gini aja teman-teman ya. Ketika sampai contoh saja. Misalnya ini contoh saja ya teman-teman, kalau di APBN itu tanggal 23. Kok nggak salah ya? Oke lah, kita seragapan saja. Misalnya di minggu ketiga teman-teman itu terakhir SPP diajukan ya kan teman-teman gitu ya. Ketika SPP diajukan ternyata progresnya baru 80% misalkan progres pekerjaan teman-teman. Jadi sebaiknya menurut saya ya, dan ini yang sesuai dengan aturan teman-teman, bayar aja di berita acara itu sesuai dengan 80% progres tadi gitu kan, menurut saya sebagai gitu. Nah terus tapi Pak PPK gitu ya, kalau yang di APBN, karena memang di APBN itu yang tanda tangan kontrak itu Pak PPK ya, beliau dapat penegasan dari KPA untuk tanda tangan kontrak gitu ya. Nah sebagai penandatangan kontrak tentunya beliau juga punya kewajibannya membayar dan punya hak untuk menerima hasil pekerjaan gitu. Nah ketika menerima hasil pekerjaan Pak PPK tentunya ya memeriksa dulu gitu ya, memeriksa dulu pekerjaannya. Nah kalau ternyata memang contohnya 80% baru selesai gitu teman-teman, maka berita acaranya dibuat aja 80% teman-teman gitu ya. Dan dibayar sebesar juga SPP-nya yang diajukan juga 80% teman-teman gitu. Yo. Jangan dibuat 100%, seolah-olah 100% jangan teman-teman ya. 80%. Nah pertanyaannya memang kemanfaatan barang nih teman-teman gitu. Artinya untuk pekerjaan yang baru 80% tentunya belum bisa dimanfaatkan. Nah tentunya Pak PPK sebagai penandatangan kontrak yang di APBN ada dua keputusan kan beliau bisa lakukan ya, putus kontrak ya untuk tidak selesai, atau beliau memberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan teman-teman ya. Artinya kalau memang pilihannya diberikan kesempatan, maka pekerjaan akan dilanjutkan sampai ke tahun anggaran berikutnya ya teman-teman gitu ya kan. Tapi denda 1 per mil per hari gitu ya teman-teman semuanya. Nah pertanyaannya siapa yang mau bayar nanti gitu ya kan. Toh tadi kalau 80% berarti yang 20% hangus jadi kembali ke kas negara. Nah sebaiknya sebelum PPK memutuskan itu ya, PPK menghadap dulu ke PA atau KPA gitu kan untuk menyampaikan itu, karena beliau yang punya kewenangan nanti mengalokasikan ya teman-teman mengalokasikan anggaran sisa tadi yang 20% yang belum selesai di DIPA atau DPA di tahun anggaran berikutnya teman-teman. Gitu ya teman-teman semuanya. Harus sampaikan ke beliau lah karena beliau punya kewenangan itu gitu ya kan. Nah, yang di daerah teman-teman sesuai dengan Permendagri 77 ya tahun 2020 situ tentang pengelolaan utang, bahwa ini bagian dari utang daerah gitu. Utang daerah. Nah, menyikapi soal utang ya nanti dialokasikan kembali pada saat APBDP ya. APBD perubahan gitu kan ya. APBD perubahan dialokasikan untuk membayar sisa pekerjaan. Tapi kalau pekerjaan bisa lanjut teman-teman ya. Dari sisi pengadaan barang bisa lanjut. Kalau memang keputusannya oke, diberi kesempatan itu penyedia pelaksana untuk melanjutkan pekerjaannya. Namun denda 1 per mil. Gitu ya teman-teman semuanya. Ya. Nah, teman-teman semuanya, tapi persoalannya muncul begini teman-teman gitu kan. Ya. Yang di daerah misalkan kalau APBDB itu kan APBD perubahan itu kira-kira bulan Juli Agustus ya teman-teman gitu ya. Nah Juli Agustus lah teman-teman, mohon maaf koreksi saya teman-teman semuanya. Nah contoh saja ketika pekerjaan selesai di akhir Januari atau pertengahan Februari gitu kan, berarti berita acara serah terimanya pada posisi ini nih teman-teman ya. Berita acara serah terima pada posisi ini gitu. Jadi penyerahan pekerjaan gitu ya kan
dari pelaksana penyedia ke PPK. Kalau di pusat di APBN sebagai penandatangan kontrak, kalau di daerah bisa ke KPA sebagai penandatangan kontrak gitu kan. Tidak bisa langsung dibayar gitu ya teman-teman. Nah kalau saran saya sih ya sebelum PPK memutuskan itu duduk bersama dulu dengan penyedia pelaksana gitu kan, untuk juga mengadendum ya pasal-pasal di situ gitu kan teman-teman. Artinya tidak ada ganti rugi gitu kan. Ya ganti rugi andaikan pelaksana pembayaran terlambat. Pasti akan terlambat karena nanti alokasi anggarannya kan di APBDP ya teman-teman. Bayangin Januari sampai Juli atau Agustus Juli lah. 6 bulan lah ya, 6 bulan 7 bulan gitu. Padahal pekerjaan sudah selesai di pertengahan Februari. Artinya di kontrak bisa ditambahkan di adendum itu ya. Sepakat saja ya dengan penyedia agar tidak terjadi masalah di kemudian hari teman-teman, nanti dia klaim lagi ya, wah terlambat bayar didenda. Gitu ya teman-teman. Oke, ya gitu ya teman-teman. Ini mungkin cara yang dibenarkan menurut peraturan dan perundangan ya. Jadi kembali tadi pekerjaan yang belum selesai ya sudah berita hasil pemeriksaan sesuai dengan progres fisiknya, berita acara serah terimanya sesuai dengan progres, dibayarnya sesuai dengan progres fisik gitu kan. Lanjutkan aja pekerjaan itu ke tahun anggaran berikutnya gitu, tapi denda 1 per mil, tapi diadendum di kontraknya ya agar tidak terjadi masalah, tidak diklaim maksud saya, karena pembayaran tadi menurut Permendagri tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah ya, bahwa nanti dialokasikan di APBDP teman-teman. Ini kan bisa 6 bulan 7 bulan gitu ya. Gitu ya teman-teman gitu ya, untuk teman-teman yang di daerah. Janganlah teman-teman seperti praktek-praktek yang selama ini dilakukan ya. Bahaya juga itu. Ya nanti yang harus bertanggung jawab ya bicara yuridis formal gitu. Ya yang menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan, kenapa diterima pekerjaan belum selesai? Ya kan gitu ya. Karena dengan ditandatangani, dengan diterimanya barang ya, dengan ditandatanganinya berita acara serah terima hasil pekerjaan, maka pembayaran dilakukan. Nah, ini dia teman-teman, itu yang nanti akan berpotensi terjadi masalah. Kalau yang di APBN ya sama saya kira teman-temannya dialokasi di DIPA, tapi di review dulu oleh BPKP nanti teman-teman gitu ya, BPKP gitu ya kan, BPKP. Nah kalau yang di daerah juga gitu nanti direview oleh APIP ya, atau inspektorat ya teman-teman ya. Review dulu baru nanti dilakukan proses pembayaran. Gitu teman-teman ya, mungkin ini sekedar sumbangsi pemikiran saja, karena saya ya tertarik juga, karena ini kejadian yang berulang teman-teman ya, yang berulang gitu kan. Tapi ya mudah-mudahan tidak terjadi, semua sesuai dengan rencana dan semuanya dilakukan dengan maaf teman-teman, agak batuk ya teman-teman ya. Semua dilakukan koordinasi lah teman-teman ya, komunikasi koordinasi gitu ya. Artinya sesuai dengan peran masing-masing, Pak PA memonitor gitu ya, PPK lakukan persiapan pengadaan, demikian juga pekerja pemilihan ya, lakukan pemilihan sesuai dengan jadwal gitu, sehingga pengadaan barang tepat waktu gitu ya kan ya, dalam periode 1 tahun anggaran. Kalau bisa menurut saya semua kontrak berakhir di November teman-teman gitu ya kan. Di November, semua kontrak di November berakhir gitu kan, sehingga kalaupun ada pekerjaan yang memang akan diberikan perpanjangan waktu gitu ya, tidak melampaui tahun anggaran, jadi tidak bermasalah gitu ya gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat teman-teman semuanya. Apa yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman, berdasarkan apa yang pernah saya alami gitu ya teman-teman, sehingga mudah-mudahan ini tidak terjadi ya, ataupun kalau sudah terjadi sudah, artinya di tahun ini mudah-mudahan semua sesuai dengan rencana. Oke teman-teman, terima kasih ya. Saya kira teman-teman sekarang yang barangkali sedang mendapat amanah ya, sebagai pelaku pengadaan ya, sebagai PPK, sebagai PA, KPA, PPK ya, pekerja pemilihan, pejabat pengadaan, mungkin agen pengadaan, tim penyelenggara teman-teman. Ini amanah, saya kira ya, ladang mengumpulkan amal kebaikan gitu ya teman-teman.
Insya Allah apa yang dilakukan oleh teman-teman akan memberikan manfaat buat masyarakat banyak, buat khalayak, oleh publik. Pasti didoain sama orang banyak. Gitu teman-teman semuanya ya. Terima kasih ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe teman-teman ya. Subscribe sama nyalakan loncengnya ya. Karena saya akan membuat video-video konten-konten tentang pengadaan berangkat dari kasus dan masalah gitu ya kan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.